Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Awal kalam, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di dalam masjid yang berbahagianya. Guna dan maksud yaitu untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salim juga kita tujukan kepada siro pangkuan alam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam bukan hanya dengan mengucurkan keringatnya, tapi juga mengucurkan darahnya, bahkan nyawanya rela dikorbankan demi tegaknya agama Islam, yaitu agama satu-satunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'zim wa takrimul tuan kepada imam cik masjid, kepada panitia masjid, kepada remaja masjid, dan kepada seluruh hadirin wal hadirah yang berada di dalam masjid yang berbahagia. Ya ma'syaral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Nal heboh perintah Allah dalam Al-Quran yang Allah perintahkan secara terangkai. Artinya antara perintah satu dan yang lainnya saling berketerikatan, tidak bisa dipisahkan. Menurut dipegahli para ulama bahwa hanya terimong amalan kita terhadap satu perintah apabila kita meninggalkan perintah yang satunya. Teman heboh ayatnya yaitu ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua ayat ati'ullah wa ati'ur rasulah. Yang kelima yaitu ayat anishkurli wali walidaika. Yang pertama yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Hinan li Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan, mengerjakan sembahyang besertaan dengan perintahkan kepada kita untuk tak bayar zakat ketika kata nasab. Nyan berpijak kepada pendapat ulama yang pegah bunuh hana nerimong, seandainya hana tak lakukan keduanya, maka hana nerimong sembahyang orang yang hana bayi zakat, dan hana nerimong zakat orang yang hana sembahyang. Yang kedua yaitu ayat ati'ullah wa ati'ur rasulah. Dalam ayatnya li Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati segala perintah Allah, besertaan dengan Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah. Maka ketika kita tidak mentaati Rasulullah, hanya taat kepada Allah, dan begitu juga sebaliknya, maka kita tidak dianggap telah melakukan perintah Allah tersebut. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Dalam ayatnya oleh Allah nepegah bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada lu nepegah oleh Allah, dan besertaan dengan giyu bersyukur terhadap kedua orang cik. Kiban bersyukur kepada Allah yaitu tak gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan hanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, besertaan dengan tak lakukan berbakti terhadap kedua orang cik. Maka ketika kita telah melakukan ketaatan kepada Allah tetapi kita meninggalkan berbakti terhadap kedua orang cik, sama dengan seluruh amalan kita, ketaatan kita kepada Allah tidak Allah terima. Dan yang menjadi pokok pembahasan lung ni wak subuhnya yaitu yang kelihnya, sosok
orang tua, ibu bapa digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sangatlah tinggi kedudukannya. Terbukti dalam ayat Allah pernah dipegah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan, Allah telah menetapkan, jangan sembah selain Allah dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Dalam ayatnya Allah memerintahkan kepada kitanya untuk menyembah Allah hanya semata, dan langsung li Allah memerintahkan kepada kitanya untuk berbuat baik kepada kedua orang cik. Menurut takalan tartibul ayat atau peletakan ayat tersebut, oleh memerintahkan tauhid, Allah langsung memerintahkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang cik. Yang membuktikan bahwa sangat tinggi kedudukan kedua orang cik, sangat penting berbakti terhadap keduanya. Tak kalah dalam ayat yang lain Allah pernah dipegah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang cik. Hino lagi-lagi Allah menampakkan kepada katanya betapa tingginya derajat seorang ibu dan bapa, sehingga oleh perintah tauhid menyembah Allah, langsung oleh Allah memerintahkan katanya untuk berbuat baik terhadap kedua orang cik. Ya masyarakat muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, sosok orang cik adalah ibu dan bapa. Getanya na tehronyo, mulai pun dalam kandungan sehingga kalahi, kemudian remaja beranjak dewasa sehingga ohno kaum muda, yang tidak terlepas dari perjuangan, dari pengorbanan yang dilakukan oleh ayah dan ibunda kita. Bahkan le ibunda dan ayah kitanya rela berkorban demi kitanya sang anak. Karena ketika kita jo kalahi dalam dunianya, li Allah nepaso rasa cinta dan kasih sayang yang sangat amat mendalam di dalam hati kedua orang citanya terhadap kita, sehingga li urangnya hana tingat kedua drog segala pastikan anak di betro, hana tingat kedua drog segala pastikan anak mengai rela berkorban demi nekalan anak bahagia, sehingga hana hireun ketika Allah meninggikan derajat kedua orang cik, karena memang pengorbanan yang diberikan kedua orang cik sangatlah besar. Mengenai ridha Allah, dia terletak pada ridha kedua orang cik. Sejarah pernah membuktikan, tinggal pada sebuah kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasiro sahabat yang nanah Alqamah. Alqamahnya adalah siro sahabat yang sangat taat kepada Allah. Saking taatnya beliau, jangankan meninggalkan hal yang sunnah, jangankan meninggalkan hal yang wajib, hal sunnah saja beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan menyatakan gambaran seorang sahabat yang digambarkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab beliau Jauharah, dalam kitab Khamsatun Mautun, nyan nepegah bahwa sebaik-baik manusia adalah Rasulullah, dan selanjutnya adalah para sahabat, dan sebaik-baik masa adalah masa Rasulullah hidup. Maka menyatakan masa terbaik adalah masa Rasulullah hidup, dan orang terbaik adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah. Maka tidak bisa dibayangkan seandainya Alqamah niba uronyo mentang hudip di permukaan buminya, mungkin hana yang bandingi ketaatan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada suatu ketika li Alqamah sedang mengalami sakit parah, sakit yang kena menghadap sakratul maut, li para sahabat yang kena berkumpul di dalam rumah Alqamah dan istri beliau juga
Nekalan le Alqamah kena sakratul maut, niat sah, niat pintat bak gelinyong Alqamah untuk niat akan la ilaha illallah. Nekan wahai Alqamah, nekan la ilaha illallah. Tetapi Alqamah dengan rasa keinginan yang ingin menyebutkan la ilaha illallah, tetapi dengan wajah yang penuh peluh, lidah yang keluh, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Para sahabat bingung terhadap kejadian tersebut. Bagaimana bisa-bisanya seorang Alqamah yang sangat taat kepada Allah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayat. Maka pada ketikanya para sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat kita yang Alqamah sedang menghadapi sakratul maut dan meno-meno kejadian, wahai Rasulullah. Kemudian niat cek li Rasulullah, rupanya betul lagi laporan para sahabat bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi beliau sedang mengalami sakratul maut. Li Rasulullah tanya para sahabat, wahai para sahabat, pukul Alqamahnya mentang nekubah urungci, mentang hudipkah kedua urungci Alqamah? Dijawab li para sahabat, Rasulullah, ibunda Alqamah mentang hudip di kampung je. Menyamenahan wahai para sahabat, ni tulung, niat undang, nubah kena ibunda Alqamah untuk niat kalian bagaimana sedang kondisi Alqamah. Singkat cerita, di ketika katruh Alqamah di hadapan Rasulullah, yang Rasulullah, benarkah Alqamah ini anakmu wahai bunda? Betul wahai Rasulullah. Jinalun tanyang bakro ni ibunda, bagaimana seorang Alqamah di mata ni wahai ibunda? Dijawab oleh ibunda Alqamah, Alqamahnya adalah orang yang sangat taat kepada Allah, wahai Rasulullah. Mungkin semua orang, semua sahabat, apalagi engkau, lebih mengetahui bagaimana ketaatan seorang Alqamah. Kemudian yang menjadi pertanyaan lu wahai ibunda Alqamah, dijawab oleh Rasulullah. Tetapi yang menjadi pertanyaan lu wahai ibunda, bagaimanakah sosok Alqamah sebagai anak di mata dron wahai ibunda, sebagai ibunda? Sambil tertekur wajah ibunda Alqamah, dijawab, Alqamahnya memang orang yang sangat taat kepada Allah, wahai Rasulullah. Tetapi ia telah durhaka terhadap ulun tuan. Ia lebih mementingkan istrinya dibandingkan lung yang telah membesarkan, telah mengorbankan apapun demi Alqamah. Tetapi ia lebih menyayangi, mencintai istrinya dibandingkan ulun tuan. Hati ulun tuan, wahai Rasulullah. Li Rasulullah terkejut mendengar kata yang keluar daripada ibunda Alqamah. Wahai Bilal, pegah Rasulullah, nutulung siat untuk niat pesapat kaya. Karena hirin ni ibunda Alqamah, entah yang mbak Rasulullah, wahai Rasulullah, kepuna kaya. Lun niat ted Alqamah, lun niat ted Alqamah, karena kepu Alqamah melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada lun sebagai Rasulullah. Tetapi Allah tidak menerima semua ketaatan, semua kebaikan yang Alqamah lakukan karena tidak mendapatkan ridha daripada Roni sebagai orang cik. Nasu'ud li ibunda Alqamah, wahai Rasulullah, memang Alqamahnya adalah anak yang durhaka, tetapi mana mungkin ibu mana yang sanggup melihat anaknya netet, apalagi di depan mata ulun tuan sendiri, wahai Rasulullah, tidak akan bisa ulun kalian, wahai Rasulullah. Maka dengan kerendahan hati lun, uranya anak lun Alqamah kalian pemaaf. Singkat cerita, akhirnya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dari cerita Alqamah tersebut dapat getanya ambil benang merah bahwa getanya tidak akan mendapatkan ridhanya Allah apabila kita tidak mendapatkan ridha daripada kedua orang cik. Getanya semua umat muslim mestinya ingin satu tujuan, yaitu suatu saat kelak
getanya mendapatkan syurganya Allah. Sedangkan syurganya Allah nyata dapat dengan ridha Allah. Man ridha Allah di dua bak ridha orang ci. Getanya seandainya ingin mendapatkan tiket menuju syurga, maka harus melewati ridha daripada kedua orang ci. Sehingga getanya yang mantang neberi kesempatan hidup di dalam dunianya, maka tak manfaatkan kesempatan tersebut untuk tak perbaiki hubungan getanya dengan kedua orang ci. Tala kemah seandainya salah. Karena apa kan? Be'lean tapi sakit hati orang ci. Be'lean tak aniaya orang ci. Sebagaimana dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Mentang takun li Allah murkan. Tetap apalagi lebih-lebih darinya tasakiti, tak aniaya, maka Allah lebih-lebih murka. Bek sagai-sagai tabantah kedua orang si meskipun kita dalam keadaan yang benar. Bek sagai-sagai jadikan lisan yang keluar dari lidah kita sebagai senjata untuk membungkam urunci. Ia merunci padahal urunci lah yang telah mengajarkan katanya untuk dapat gahaba. Mungkin cara katanya untuk tak berbakti kepada Allah, kepada kedua orang si, yaitu dengan tak cari tahu apa yang membuat orang tua kita bahagia, maka lekaslah getanya untuk membahagiakannya, dan tak cari tahu apa saja yang dapat menyakiti beliau, dan berjuanglah untuk jangan pernah melakukan hal tersebut sampai kapanpun. Mungkin hanya yang dapat ulun tuan sampaikan. Semoga bermanfaat kiranya bagi ulun tuan sendiri khususnya, dan kepada tungku-tungku sekalian hadirin wal hadirah. Semoga harapan ulun tuan, semoga suatu saat getanya menjadi tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha daripada urunci, dan getanya mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kelak getanya dipertempat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nasalah penuturan ulun tuan laki maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.